warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam mengikuti pelajaran hari ini. Oke, hari ini bersama saya Bu Fitri Handayani dengan pelajaran seni budaya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep budaya, seni, dan keindahan. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan menganugerahi manusia dengan fisik yang lebih lengkap dan sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal pikiran, jiwa, rasa, dan karsa. Hal inilah yang membedakan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan akal pikiran serta jiwa, rasa, dan karsa, manusia mampu mengubah atau menciptakan hal-hal baru dengan kreativitasnya, serta mampu merespons sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dengan berbagai kemampuan yang dianugerahkan Tuhan tersebut, manusia mampu menciptakan beragam wujud karya budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akal budi manusia. Budaya adalah cara hidup yang berkembang bersama pada sekelompok orang dengan cara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, di sini ada beberapa pengertian budaya menurut para ahli. Yakni ada Ki Hajar Dewantara, yakni budaya adalah hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman. Ada lagi dari Linton, yaitu budaya adalah semua pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang merupakan kebiasaan masyarakat. Dan yang terakhir ada dari Selo Sumarjan. Budaya adalah seluruh cipta, rasa, dan hasil karya dari lingkungan. Karakteristik budaya. Wujud budaya ada beberapa macam. Sesuatu dikatakan sebagai kebudayaan apabila memperlihatkan ciri-ciri atau karakteristik. Nah, ciri-cirinya ada apa saja? Di sini ciri-ciri dari kebudayaan sebagai berikut. Budaya itu bukan bawaan, akan tetapi dipelajari. Budaya bisa disampaikan dari seseorang kepada seseorang yang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain, dan dari sebuah generasi kepada generasi selanjutnya. Budaya meletakkan dirinya melalui simbol. Budaya memiliki sifat dinamis, suatu sistem yang akan terus berubah di sepanjang waktu. Budaya itu bersifat selektif, yang mempresentasikan segala pola perilaku dari pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Adanya berbagai macam unsur budaya yang saling berhubungan. Unsur-unsur budaya yakni adanya suatu perilaku-perilaku tertentu, adanya gaya berpakaian, adanya kebiasaan-kebiasaan, adanya adat istiadat, adanya kepercayaan, dan adanya tradisi. Selanjutnya ada fungsi budaya. Fungsi utama budaya adalah kita bisa mempelajari sesuatu warisan yang berasal dari nenek moyang. Selain itu, budaya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, budaya menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama antara individu dalam suatu kelompok untuk menyesuaikan situasi lingkungan. Budaya memberi panduan untuk semua aktivitas kehidupan. Budaya akan menentukan pola perilaku individu sehingga bertindak sesuai dengan pola perilaku yang ditentukan oleh budaya. Yang ketiga, budaya menyediakan serangkaian pola di mana tuntutan biologis dan sosial budaya anggota kelompok terpenuhi. Misalnya, makanan, tempat tinggal, serta hubungan dengan kelompok dan individu. Kemudian, budaya bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Yang terakhir, budaya membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia serta menyediakan sarana interaksi individu dalam kelompok. Selanjutnya ada unsur-unsur budaya. Menurut Clarkson, ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu sistem pencaharian hidup, sistem peralatan dan teknologi,
sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem religi serta upacara keagamaan. Nah, berikut penjelasan tentang ragam unsur kebudayaan universal. Yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa merupakan tradisi atau warisan yang diberikan secara turun-temurun, sehingga bahasa dijadikan suatu unsur di dalam kebudayaan untuk menentukan asal budaya dan adat seseorang. Suatu bahasa muncul awalnya berasal dari bahasa lisan. Dalam perkembangannya, setelah tercipta simbol berupa gambar dan huruf, bahasa ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, suatu bahasa berkembang menjadi dua macam, yaitu bahasa lisan dan tulis. Melalui bahasa manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama, dan mudah berbaur dengan segala bentuk masyarakat. Nah, dalam sistem bahasa, fungsi bahasa secara umum sebagai berikut: alat berekspresi, alat berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus yakni untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Contohnya alat-alat produktif, makanan, pakaian, tempat berlindung, alat transportasi, alat menyalakan api, atau senjata. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi. Dalam unsur kebudayaan terdapat sistem ekonomi yang merupakan mata pencaharian dari masyarakat adat tersebut. Sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional adalah berburu, berternak, bercocok tanam, menangkap ikan, dan menetap dengan sistem irigasi untuk bertahan hidup. Nah, akan tetapi di era modern ini, masyarakat sudah mengikuti perkembangan sistem industri dengan mengandalkan pendidikan yang memadai, belajar keahlian tertentu, dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan gaji. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sejatinya kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pengetahuan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Misalnya, bagaimana sistem peralatan hidup hingga sistem kalender pertanian tradisional yang disebut sistem Pranoto Mongso telah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita untuk menjalankan pertanian. Selanjutnya ada sistem kesenian. Manusia sebagai makhluk yang penuh dengan kreasi cenderung menciptakan sesuatu yang indah. Manusia menciptakan sesuatu yang indah untuk dapat dinikmati. Kebutuhan tersebut muncul untuk memberi suatu hiburan. Kebutuhan akan keindahan diwujudkan dengan penciptaan berbagai jenis karya seni. Nah, berdasarkan jenis nilai estetika yang ditampilkan, kesenian dapat dibedakan menjadi 4, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama. Selanjutnya ada sistem religi. Kepercayaan atau religi adalah suatu keyakinan bahwa hal-hal yang dipercayai itu benar dan nyata, ada harapan dan keyakinan, ada orang-orang yang dipercaya. Semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama didasarkan pada suatu getaran jiwa yang disebut emosi keagamaan. Emosi keagamaan inilah yang membuat manusia melakukan tindakan yang bersifat keagamaan. Selanjutnya ada sistem organisasi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu hidup bersama dengan orang lain
untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kelima ada wujud kebudayaan di Indonesia. Wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem ide atau gagasan, aktivitas atau tindakan, dan artefak atau karya. Nah, budaya yang berwujud gagasan atau ide bersifat abstrak. Gagasan atau ide berada dalam alam pikiran tiap warga yang mendukung budaya yang bersangkutan. Dengan demikian tidak dapat diraba atau difoto. Sistem gagasan yang telah dipelajari oleh setiap warga pendukung budaya tersebut sejak dini sangat menentukan sifat dan cara berpikir serta tingkah lakunya. Gagasan-gagasan itulah yang pada akhirnya menghasilkan berbagai karya manusia yang didasarkan pada sistem nilai, cara berpikir, dan pola tingkah laku. Yang kedua ada aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah bentuk budaya sebagai pola tindakan manusia dalam suatu masyarakat. Yang ketiga ada artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik hasil dari kreativitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, faktor penyebab adanya perbedaan budaya. Kebudayaan suatu masyarakat bermacam-macam, apalagi kebudayaan daerah di Indonesia. Beragam kebudayaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor, yakni faktor adat istiadat, faktor agama, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor kebiasaan, faktor tradisi atau budaya, dan yang terakhir adalah faktor suku. Oke, demikianlah materi tentang konsep budaya untuk hari ini, pelajaran seni budaya. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.